Bagaimanakah pendapat kalian tentang orang-orang yang belum terjangkau ajaran seorang nabi, rasul atau ajaran Al-Quran? Misalnya seperti orang-orang Eskimo sebagai penghuni kutub utara atau penghuni hutan di pedalaman benua Afrika. Bagaimanakah nasib mereka di hadapan Tuhan pada hari kiamat nantinya berdasarkan keyakinan Islam? Simak ulasan videonya sampai selesai. Perlu diketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lupa memberikan rahmatnya kepada setiap umat dan setiap orang. Dia tidak lupa memberikan untuk menurunkan wahyu berikut garis-garis ajarannya dimanapun manusia berada. Wahyu Tuhan ada yang berbentuk kitab yang diturunkan dengan media malaikat Jibril, tapi ada juga berbentuk cahaya yang dipancarkan pada hati seorang hambanya. Bahkan ada pula yang berupa perasaan, kelapangan, dan keterbukaan hati agar mudah mendapat petunjuk atau pesan-pesan ajaran. Di dalam Al-Quran disebutkan, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Quran Surat An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 36. Pada dasarnya, rasul-rasul dan nabi-nabi yang diceritakan oleh Tuhan dalam Al-Quran hanyalah berjumlah 25 orang. Berarti masih banyak lainnya yang tidak kita ketahui, yang mungkin berjumlah puluhan ribu orang. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, bahwa Abu Dzar bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasul, berapa jumlah persis para nabi?" Beliau menjawab, "Jumlah para nabi 124.000 orang. 315 di antara mereka adalah Rasul." Banyak sekali. Hadis riwayat Ahmad nomor 22.288 dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Mishkah. Hal ini pun dikatakan di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang Rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Quran Surat Al-Ghafir, surah yang ke-40 ayat 78. Di dalam bukunya Dr. Mustafa Mahmud, Dialog dengan Ateis, halaman 36 sampai dengan 37 disebutkan bahwa jika kita teliti agama-agama yang dianut oleh suku-suku di benua Afrika yang dikenal sangat primitif dan terbelakang itu, kita akan mengetahui bahwa mereka memang pernah didatangi utusan Tuhan dengan membawa doktrin langit, yakni risalah samawiyah seperti yang kita terima. Suku Mau-Mau adalah salah satu contohnya. Keimanan mereka terhadap Mugabe sebagai Tuhan yang Maha Esa sangat kuat sekali. Bagi mereka, tidak ada Tuhan selain Mugabe. Mugabe tidak pernah beranak dan tidak diperanakan. Tak ada bandingan dan tak ada yang menyerupainya. Dia tidak dapat dilihat dan hanya bisa diketahui dengan mengenal ciptaan-ciptaan dan anugerahnya. Dia Maha Pencipta, Maha Pengasih, Pembagi rizki, penyembuh segala penyakit, menolong yang susah, menurunkan hujan, mengabulkan doa. Kilat adalah pedangnya dan guntur adalah langkah kakinya. Lalu apakah Mugabe itu bukan Tuhan yang dikenal dengan nama Allah oleh orang-orang Arab yang disebutkan di dalam Al-Quran? Suku Mau-Mau itu tidak akan pernah mengenal Mugabe sebagai Tuhannya yang Maha Esa jika tidak pernah ada seorang utusan Tuhan atau Rasul yang membawakan risalah seperti yang kita terima. Selain suku Mau-Mau, ada juga suku Niam-Niam. Suku ini beriman kepada Maboli sebagai Tuhan mereka yang Maha Esa. Menurut keyakinan mereka, semua yang terjadi di jagat raya atas kendali kehendak Maboli. Dia menimpakan petir kepada yang jahat, juga kepada orang yang baik. Dia menganugerahkan rezeki, rahmat, kesejahteraan, dan potensi-potensi Tuhan lainnya. Selain kedua suku tersebut, ada juga sebuah suku yang bernama Shiluk. Suku ini beriman kepada Tuhan yang mereka sebut Juk.
Juk memiliki sifat lahir dan batin. Dia berada di langit dan di mana-mana. Maha pencipta sebagai pencipta segala sesuatu. Lebih jauh disebutkan bahwa ada lagi sebuah suku yang bernama Danka. Suku Danka ini hanya beriman kepada satu Tuhan yang mereka namakan Ni'alak. Ni'alak berarti zat yang berada di langit atau yang paling mulia, mampu mengendalikan semesta serta mampu menguasai waktu. Semua itu sama dengan Islam. Artinya pada masa dahulu, Tuhan pernah mengirimkan utusan-utusannya kepada suku-suku penghuni pedalaman Afrika dengan risalah yang serupa dengan yang dibawakan kepada kita dan penghuni benua-benua lainnya. Sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia." Quran Surat An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 68. Menurut Dr. Mustafa Mahmud, bahwa kalimat di tempat-tempat yang dibikin manusia pada ayat tersebut mengandung makna di tempat-tempat tinggal manusia pedalaman di dalam hutan. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa lebah pada mayoritasnya membuat sarang di tengah hutan belantara dan pada pepohonan yang tinggi. Oleh karenanya, ketika para suku-suku pedalaman Afrika yang jauh dari kata modern mampu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, lantas bagaimanakah dengan kita yang telah menikmati rentetan dunia modern dan globalisasi? Silakan tuliskan jawaban pada kolom komentar kami. Wallahu a'lam bishawab.